MC Kita agak deketin, mas kita terlalu jauh sebenarnya. Untuk semakin menambah semangat, kita teriakan dulu. Milad 5 Eser! Tahun kelima, terus bersama, membantu sesama. Oke. Milad 5 Eser! Tahun kelima, terus bersama, membantu sesama. Ya. Sedekah rombongan! Tebus langit, Sedekah rombongan! tebus langit. Boleh aplaus buat kita semua yang ada di sini teman-teman, luar biasa. Jadi tadi sebenarnya sebelum saya kesini dan tadi sempat ngobrol dengan seluruh teman-teman panitia dan menceritakan tentang siapakah sebenarnya orang-orang luar biasa yang ada di hadapan saya ini, memang banyak hal yang menarik sekali ya. Benar, banyak Tentu sekali saja, cerita-cerita menarik di Bali. satu hal yang ingin saya ungkapkan pada malam hari ini, saya ingin berterima kasih buat teman-teman yang ada di sini, khususnya walaupun kita tidak saling mengenal sebelumnya dan baru bertemu pada malam hari ini, buat teman-teman sedekah rombongan yang saya percaya bahwa ini jalan Tuhan juga memberikan kesempatan kami berdua untuk melihat surga secara nyata di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan ini merupakan hal yang indah juga ya. Benar sekali. Ada malaikat tanpa sayap, jumlahnya ratusan orang ada di sini membantu dan menolong puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang dan tentunya tanpa pamrih, itu yang paling penting sebenarnya. Nah inilah yang nanti menjadi salah satu hal yang tentu saja harus kita gelorakan bersama-sama. Karena saya tahu teman-teman bahwa ternyata sebelum saya diberitahu tentang sedekah rombongan, sebelumnya jujur saja saya tidak tahu. Saya bekerja di media memang, tapi saya tidak tahu tentang sedekah rombongan. Saya tahu dari sahabat saya kemudian memperkenalkan dengan teman-teman yang menjadi tim penggeraknya begitu. Nah, ketika saya tahu, yang di pikiran saya adalah kok bisa ya sesuatu gerakan yang luar biasa ini tidak banyak yang tahu. Iya, maksudnya adalah termasuk saya. Iya, Kok bisa ya saya tidak tahu. Ini kan hal yang sangat luar biasa sekali gitu loh. Dan apa yang menggerakkan orang-orang seperti rekan-rekan para kurir-kurir ini semua gitu. Karena kalau tidak ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam hati, saya yakin gerakan ini pasti tidak akan bisa diikuti oleh sebanyak orang ini dan bisa bermanfaat bagi orang sebanyak yang bisa mereka bantu selama ini. Iya, teman-teman, pokoknya teman-teman luar biasa banget deh, keren banget, keren. Nah, oleh karena itu saat ini kita akan langsung mengundang siapa saja orang yang ada di balik gerakan ini. Tentu saja tadi saya sudah mengenal banyak orang dan saya tahu ketika ada orang-orang yang luar biasa di depan saya, di belakangnya ternyata juga luar biasa banget. Banyak orang-orang hebat yang ada di balik sedekah rombongan ini. Selain teman-teman kurir juga banyak sekali orang-orang lain yang juga mensupport dari gerakan sedekah rombongan ini. Ya, kita panggil ini foundernya dulu ya. Oke, kita panggil foundernya dulu. Langsung saja kita undang lagi Mas Sabtuari. Kami mohon untuk ke depan bersama kami malam hari ini. Kurang semangat dong, yuk kita sama Mas Sabtuari lebih semangat lagi. Meskipun sudah agak malam, tapi bukan berarti kita nggak bersemangat ya. Iya, karena teman-teman ini momennya luar biasa loh. Kita jarang berkumpul sebanyak ini kan sama-sama dari Aceh sampai Papua. Banyak sekali pengorbanan teman-teman untuk dapat berkumpul di tempat ini. Ayo semoga memang ini menjadi acara yang tak terlupakan. Khususnya bagi saya juga sangat excited pada malam hari ini. Mas Sabtuari sudah ada di sini dan selanjutnya ada budayawan yang tak kalah kita hormati ya. Kita hormati. Kondang sekali ini se-Semarang dan Indonesia. Kita langsung saja panggil Mas Priges. Silakan Mas Priges, kita beri sambutan yang meriah buat Mas Priges. Baik, dan setelah Mas Priges kita panggilkan juga, tampaknya nggak lengkap kalau selain gerakan sosial ini tanpa juga didukung oleh dari pihak pemerintah sebenarnya. Pasti. Dukungan banyak elemen itu menjadi salah satu kekuatan tersendiri ya. Benar, dari sebuah tujuan dan visi misi sosial begitu. Kita undang siapa tadi? Sebenarnya kita mengundang Bapak Gubernur Jawa Tengah ya Ganjar Pranowo, tapi sebenarnya beliau berhalangan hadir dan akan diwakilkan dengan siapa Mas? Diwakilkan oleh Bapak Suko Mardiono selaku Bakorwil Jawa Kita Tengah. berikan aplaus yang meriah untuk kesempatan dan waktunya Bapak. Selamat malam, terima kasih ya Pak. Selamat malam Pak. Sudah berkenan hadir, terima kasih sangat bersama kami di sini. Dan ini yang tak boleh dilupakan, satu orang yang nanti akan melengkapi obrolan kita malam ini. Ya, ada Mas Arif Budiman selaku sosial kreatif partner. Mas Arif Budiman. Kami undang. Nah, ini lari, waduh luar biasa. Semangat tuh, jam segini masih bisa lari. Harus beda ya tadi Harus ya. beda.
Oke, dan yang terakhir juga karena bagaimanapun juga segala sesuatu dari pemerintah sudah, dari segi kreatif sudah, kalau tidak ada landasan agama itu juga agak sedikit kurang. Perlu keyakinan dan iman. Nah, Perlu keyakinan dan iman keimanan. terbangun dari agama yang kita anut juga Benar begitu sekali. ya. Kita undang langsung siapa Baik, ahlinya. segera kita panggil Ustadz Fatih Karim untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Aduh, sepertinya sangat lengkap sekali ya. Saya tidak sabar ingin melihat langsung dan menggali langsung. Nanti teman-teman, ketika mungkin kita sedang ngobrol, kita santai saja. Teman-teman yang ingin langsung ingin menyuarakan sesuatu, boleh loh. Nanti kita kasih kesempatan. Oke ya? Siap? Kita langsung saja berkumpul bersama para narasumber yang ada di samping kita. Mas, mau di kanan atau di kiri? Saya di sini saja. Oke, Biar Yohana baik. paling cantik di tengah. Asik, terima kasih. Baik, ini ngomong-ngomong Mas Sabtuari, Pak Pri, mic-nya oh ya belum, ini gimana? Boleh diberikan mic dulu buat narasumber? Awal dari kegerakan sedekah rombongan ini sih Mas, kok bisa ya sampai sekarang 5 tahun bertahan dan bahkan tumbuhnya semakin kuat begitu? Kuat lahir batin termasuk Mas Sabtuari ya, semakin sehat. Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kurir sedekah rombongan, bapak-bapak yang ada di depan ini luar biasa, Kang Pri semuanya, Masya Allah luar biasa. Malam hari ini setiap milad SR itu saya merinding sendiri karena tidak mengira sesuatu yang saya mulai hanya dari sebuah tulisan di blogspot sabtuari.blogspot.com bisa membesar seperti ini. Tapi ada sebuah kisah yang dulu pernah saya alami sebenarnya. Ternyata nggak enak banget kalau kita menjadi seorang anak. Orang tua kita sakit dan kita nggak bisa mengobati, itu nggak enak banget. Saya dari kecil anak yatim, ketika saya kelas 5 SD bapak meninggal. Terus waktu itu saya tinggal di Jakarta, selesai itu tinggal di Jogja dengan ibu. Ibu saya dulu pedagang di pasar Lempuyangan Jogja, jualan peyek. Jadi goreng malam hari, kadang itu jam 2 sudah bangun, asap gorengannya itu masuk ke kamar saya. Terus pagi hari itu sebelum berangkat kuliah ke UGM, saya boncengkan ibu ke pasar, nanti pulang kuliah saya jemput ibu di pasar Lempuyangan pulang. Satu malam saya kaget, pagi hari menjelang subuh saya melihat ibu saya masih masak di dapur sendirian pakai kayu. Saya melihat ada darah mengalir di betis ibu saya. Saya tanya ibu kenapa gitu. Selama ini ibu saya itu menyimpan sesuatu, bahwa beliau itu sakit, ada benjolan di bawah perut yang selama ini tidak mau diceritakan kepada saya. Saya kaget, waktu itu saya masih kuliah di UGM tahun pertama, tahun kedua, benar-benar kondisi memprihatinkan. Rumah kami masih di temboknya itu masih belum dilepo, bawahnya masih lantai tanah. Saya akhirnya sama ibu tuh kita mencari obat tuh alternatif. Dari yang macam-macam lah, transfer ke kambing, transfer ke kelinci, semualah. Dari kalau nggak minum obat-obatan dari tabib dan sebagainya, tapi nggak ada hasil. Perut ibu saya makin mengeras. Itu kejadian tahun 2001-2002 dan waktu itu selesai kuliah di UGM saya bisa punya usaha sendiri. Seminggu menjelang gempa Jogja 2006 akhirnya saya bisa membawa ibu saya ke rumah sakit. Dan ketika didiagnosa oleh dokter kandungan, cukup sederhana jawabannya, Mas, ini tumor kandungan. Pilihan terakhir adalah rahim harus diangkat. Waktu itu akhirnya saya bismillah, ada uang segera diong. Jadi kita 7 tahun nyari obat ibu tuh nggak ada hasil. Di tangan dokter itu ternyata hanya 3 hari di rumah sakit penyakitnya hilang. Karena diangkat. Saya dipanggil, Mas sini. Di ruang operasi. Lihat, ini adalah rahim ibumu. Engkau dulu bisa sebesar ini, dulu engkau di dalam sini. Nangis-nangis saya megang rahim itu, ya Allah saya foto. Habis itu plong rasanya. 7 tahun saya pernah naik motor, boncengan ibu dari Berbah, selatan Bandara Jogja, sampai di Sedayu Bantul, di Jogja Barat. Naik motor kondisi hujan-hujan ketika mau ke tabib untuk obat itu dan kami jatuh di jalan. Motornya itu gelimpang. Itu momen-momen saya ingat. Makanya saya sempat berdoa, ya Allah kalau nanti aku jadi orang yang sudah bisa mandiri, jadikanlah hidup saya bermanfaat buat orang lain. Jawabannya mungkin terasa ketika tahun 2011, momen saya ngalami sudah punya usaha sendiri, tiba-tiba saya mengalami bangkrut gara-gara kebodohan saya waktu itu bermain forex dan lain sebagainya yang tidak tahu ilmunya. Dalam kondisi bangkrut, saya datang ke sebuah panti asuhan, bertemu dengan Putri Herlina yang tidak punya tangan. Dari situ justru saya bisa menulis kisahnya, dalam seminggu terkumpul 16 juta.
Saya nulis lagi, datang ke berbagai panti asuhan, anak-anak bayi-bayi terlantar, saya tulis hanya lewat blogspot saja. Dan itu orang yang nitip, mas saya nitip, pakai rekening atas nama saya pribadi. Makin lama makin banyak, sampai itu 3 bulan terkumpul 100 juta lebih. Dari situlah saya berpikir ini gerakan harus dibesarkan. Saya tidak bisa jalan sendirian, harus ada orang-orang membantu saya. Akhirnya saya bikin nama gerakan sedekah rombongan. Percaya atau enggak mas, nama sedekah rombongan dapat idenya pas lagi mandi, di kamar mandi, cemplung gitu. Oh apa ya, sora kayak gitu, sedekah rombongan, wah apa ini SR, bener serius. Akhirnya saya bikin sedekahrombongan.com, saya siapkan, nama SR bergerak, semua saya siapkan semua. Dalam perjalanan Allah hadirkan banyak kurir-kurir, mereka ngangkat ini bareng-bareng. Setiap saya tulis saya bilang, ya Allah saya ini hanya punya 2 tangan, tapi Allah kirimkan jutaan tangan untuk ngangkat organisasi ini menjadi suatu yang luar biasa. Luar biasa. Mas Februari ngajaknya teman-teman kurir itu gimana sih? Atau mungkin ngajak teman-teman terdekat tuh seperti apa? Yes. Kan pasti mereka nanya, nanti aku dapat apa? Imbalannya apa? Nah, gitu nggak? itulah. Meyakinkan mereka kan pasti juga nggak gampang. Betul. Ketika di awal-awal di sosial media, saya ingat betul ketika saya dibully. Ketika misalnya saya ngirim foto, saya lagi foto dengan anak panti asuhan dengan duafa, saya upload ke Twitter, berapa banyak orang ngomong ria, sedekah kok berisik katanya, sedekah kok banyak apa namanya dia upload segala macam. Saya jelaskan mas, kehadiran saya memberi itu bukan uang saya hanya kurir bahasanya. Saya menyampaikan titipan dari para duafa, dari para denatur kepada para duafa. Dan bacalah Al-Quran Al-Baqarah 274, sedekah itu boleh terang-terangan maupun diam-diam. Kalau diam-diam itu level kita, pribadi kita. Ya, Mas Alfian, Mbak Yohana mau sedekah sendirian, cukup kita yang tahu sama Tuhan, sama Allah. Betul kan? Nggak usah diupload. Tapi ketika kita menyampaikan rezeki dari orang dan itu bukti, kita tujuannya bukan riak tapi syiar, supaya orang banyak yang ikutan. Sedekah dengan tangan kanan, tunjukin ke tangan kiri biar tangan kiri ikutan. Lama-lama kita edukasi kayak gitu, sekarang udah nyaris nggak ada yang komplain lagi. Orang-orang yang dulu berisik pergi dengan sendirinya, bahkan mereka support, ayo ikut sedekah rombongan, sedekah rombongan. Ini proses luar biasa lah, waktu itu di awal-awal. Oke, dari Mas Sabtoari mungkin kita ke Mas Pri. Mas Pri, ini kan